Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Irsyad Adi Hastama, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Sosial Politik. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan konsep negara hukum. Jadi negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tinggi, dibentuk pula sebuah mahkamah konstitusi yang berfungsi sebagai the guardian atau sebagai keadilan tertinggi dari sebuah lembaga hukum. Lalu konsep negara hukum kontemporer. Apa itu konsep negara hukum kontemporer? Yaitu gagasan, cita-cita atau ide negara hukum selain terkait dengan restraint dan the rule of law, juga berkaitan dengan konsep nomokrasi yang berasal dari perkataan nomos dan kratos. Mungkin sebelumnya teman-teman di sini sudah pernah belajar soal dasar-dasar negara hukum. Sedangkan yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu berkaitan dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip rule of law yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon dari the rule of law ini, dan not of man yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku yang dibuat oleh Plato berjudul Nomoi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Laws, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan di zaman Yunani kuno. Dan kini di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Leben, Julius Stahl, dan Fichte, dan lain-lainnya dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Restraint. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan Dicey dengan sebutan the rule of law. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang
disebutnya dengan istilah restrict itu mencakup elemen penting, yaitu ada beberapa elemen pentingnya. Yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan pemerintah berdasarkan undang-undang. Sedangkan Dicey menguraikan adanya 3 ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebut dengan istilah the rule of law, yaitu supremacy of law, equality before the law, dan due process of law. Keempat prinsip Ristet yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya itu dapat digabung dengan ketiga prinsip rule of law yang dikembangkan oleh Dicey tersebut untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang itu seperti apa. Bahkan oleh the International Commission of Jurists, jadi prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, independent and impartiality of judiciary yang zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut the International Commission of Jurists itu adalah yang pertama, negara harus tunduk pada hukum. Yang kedua, pemerintah menghormati hak-hak individu dan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum material atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua yaitu negara hukum material yang lebih mutakhir, mencakup pola pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu Wolfgang Friedman dalam bukunya Law in Changed Society membedakan antara rule of law dalam arti formil, yaitu dalam arti organis public power, dan rule of law dalam arti material ini the rule of just law. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu keadilan tidak semerta-merta akan terwujudnya secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri. Pengertian hukum formil dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum material. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas, serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah the rule of law, oleh Friedman juga dikembangkan istilah the rule of just law untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang the rule of law ini tercangkup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun itu istilahnya yang digunakan tetap the rule of law. Pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah the rule of law yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman yang sekarang.